Hello again everyone, welcome back again di altcoins market update. Ini baru 3 hari sih sebenarnya dari previous update, cuman saya pengen mungkin membahas satu lagi yang lebih major ya untuk keseluruhan daripada altcoin analysis yang mungkin teman-teman perlukan untuk persiapan menghadapi kondisi market di 2025. So guys, anyway, saya masih ada janji satu ya untuk Space ID. Nanti saya bikin satu video aja di altcoins update setelah ini. Saya nggak tahu akan efektif atau enggak, tapi mungkin saya akan coba untuk buatkan ya. Dan nanti pasti ada Bitcoin update juga. So, let's dive into the altcoins market overview. Ini kalau kita lihat guys ya, saya pengen sedikit memberikan pandangan yang mungkin sebelumnya saya pernah post di Twitter, dan saya akan coba untuk analisis kembali apakah kondisi tersebut bisa terrealisasi. Jadi sebenarnya kalau kita ngecek keseluruhan ya daripada kondisi Bitcoin dominance dari perspektif time frame yang besar, sebenarnya saya cukup confident sih kalau kita akan mengulangi skenario yang sama dengan previous cycle. Ada beberapa indikasi atau sign yang bisa mendukung itu untuk terjadi. Seperti salah satunya adalah on the monthly candlestick pattern untuk Bitcoin dominance for the first time sejak kita ngelihat dia rally terus dari Desember 2022, lebih kurangnya kan 670 hari ya. Akhirnya kita ngedapetin tuh sebuah candlestick pattern yang namanya bearish engulfing. Jadi ini kalau kita lihat keseluruhan, I think idenya adalah lebih kepada konfirmasi reversal ya atas penguatan yang berlangsung selama ini. Dan kalau kita cek overall ya on the higher time frame perspektif, ini kan adalah Fibonacci yang kita bisa pakai teman-teman. Kalau misalkan kita menggunakan based on logarithmic chart, sebenarnya kita a bit ya di atas 62% ya. But then kita nggak dapetin breakout. Atau teman-teman bisa uncheck yang Fib levels based on logarithmic scale-nya untuk dapetin 62%-nya pas di level tersebut. Jadi saya kepikiran ya, apakah sebenarnya keduanya sama saja gitu kan? Dalam konteks di sini, oh ya ternyata 62% atau golden ratio-nya tuh pas di 60,43%, and turns out kita dapat rejection di situ. Jadi kalau kita lihat keseluruhan, artinya dengan kondisi konfirmasi tersebut, ya saya bisa katakan kalau ini mungkin ya mendekatkan terhadap realisasi atas ekspektasi ini. Jadi mungkin untuk tahun depan teman-teman, ya ini bukannya terlalu confident atau gimana gitu ya, tapi memang kita ngelihat analisisnya kan ada dan bisa tervalidasi seperti itu. Maka harapan saya adalah di 2025 ya kita bisa ngelihat market benar-benar have a nice rally. Ya, I mean kalau misalnya kita cek di sini, technically posisi kita ini mengalami penurunan pada saat 1 tahun setelah halving. Jadi 2016 halving, 2017 dia dibanting turun. Ya 2020 dia halving, 2021 dia dibanting turun. Kalau 2024 dia halving, maka harapan kita adalah 2025 juga dia kembali mengalami penurunan. Sejauh mana? Ya, saya nggak mau terlalu over promising ya atas apa yang kita lihat saat ini teman-teman. But kalau kamu cek dari perspektif even di lower time frame on current condition, kita bisa katakan kalau kita pun baru aja reject lagi dari 62% retracement-nya setelah mengalami break atas katakanlah trendline ya yang terbentuk di sini sepanjang tahun. Jadi anggapannya atau bayangannya teman-teman sekalian ya, kalau saya ngelihat sekilas kondisi begini sih harusnya relatively positif. Ya, ini tinggal nunggu validasi aja karena kemarin sudah dapat rejection-nya, dan rejection kita benar-benar oke banget dari 62% juga di situ. Lalu hopefully ya market bisa sesegera mungkin untuk mengkonfirmasi, dan I think ya as soon as possible, maybe Januari ketika market dalam keadaan a bit frustrated ya dengan kondisi Bitcoin-nya, altcoin-nya ternyata rally lebih signifikan. Karena kalau kita kombinasikan analisis tersebut dengan others dominance on the weekly perspective, ini juga sama. Saya udah pernah bahas sama teman-teman di beberapa video atau live streaming. Mungkin yang tahu pasti sering lah ngelihat ini, saya analisis seperti ini, dimana higher high-nya itu terbentuk ya 1 tahun setelah halving yang tadi saya bilang, before
1 tahun rally-nya. Jadi kita bilang misalkan contoh 2020 halving itu ada pre-bull run-nya. Sama kayak di 2024 di sini, waktu kita dapetin halving di April itu pre-bull run-nya udah berlangsung dari pertengahan 2023 sampai awal tahun 2024. Jadi sekitaran Desember itu memuncak, satu puncak lagi di sini, habis itu jadi double top dan dia kembali mengalami koreksi. Secara pola itu berulang dengan situasi yang sama pada 2020-2021. Lalu kita lihat di sini Januari 2021 barulah kita mendapati rally yang lebih signifikan pada Others. Others itu buat yang nggak tahu adalah market cap di bawah top 10 altcoins. Dan so far kalau kita lihat hari ini ya kita lihat performance-nya cukup baik ya teman-teman sekalian. Dan saya udah sempat ada analisis untuk Others. Ya so far sih on track. Ya saya ada update ini lewat weekly outlook ya. Per minggu ini sih saya belum update guys karena saya pikir bank holiday dan kelihatannya market activity akan cenderung menyusut ya dibandingkan dengan pergerakan movement sebelumnya. Jadi kalau weekly outlook acuan saya udah share itu pada weekly outlook tanggal 16 Desember 20 Desember bahwa saya mengatakan pada saat itu saya berpikir bahwa this could be the last opportunity untuk menambah muatan ya pada altcoins. And I did it ya teman-teman sekalian karena saya memang mengantisipasi kita bisa retest up to 295 billions of dollar and perhaps this is the idea. Saya menambahkan karena harusnya ada potensi kita lagi di ABC and ternyata nyampe pas di level tersebut. So itu decision saya untuk nambah barang pada altcoins diiringi dengan Bitcoin dominance testing 79% di 60% lebih kurangnya dan USDT dominance juga pas di 4,5%. Jadi semuanya udah sejalan ya, semuanya udah sejalan. So personally dengan keluar data PCE saya pikir kemarin ya bisa lah ya untuk membuat market sedikit lupa dengan statementnya Bapak Jerome Powell pada minggu lalu. And I think today banget kondisi kita udah relatively better dibandingkan kemarin. Kenapa? Karena kalau kemarin itu kita ngelihatnya malah ada rejection, but after yesterday close, atau lebih tepatnya closing di tanggal 23, kita ngedapetin closing dalam kondisi yang relatif bagus, ya. Hari ini tanggal 24, kita bakal butuh extra confirmation, apakah dia bisa claim kembali SNR ini. Kalau bisa, well, I think, ya, correction di altcoins sifatnya benar-benar short-lived atau hanya sesaat atau temporary aja. And akhirnya kembali lagi ke analisis yang tadi saya pengen sampaikan ke teman-teman secara keseluruhan adalah Bitcoin dominance-nya ini bisa meyakinkan kalau alts masih punya kesempatan untuk mengalami rally pada tahun depan ya. Ya saya rasa itu sebenarnya satu yang mungkin perlu di highlight ya teman-teman untuk kondisi saat ini, dan saya percaya kita masih punya kesempatan untuk melihat alts have a nice performance karena jujur saya nggak berharap banyak-banyak guys ya. Dengan kondisi sekarang kita bisa up 837 billion itu udah bagus. Tembus di atas itu ya of course we expect for ya alts minimal bisa dapat 1 triliun ya teman-teman sekalian, diguyur lah market cap 1 triliun dollar. Kenapa? Karena Bitcoin sudah mengalami pertumbuhan dari segi market cap dan ini udah sangat bagus sekali. So far kita udah lebih tinggi daripada all time high-nya di kisaran 3 triliun dan kemarin itu udah sempat 3,7 triliun. Ini pun masih bisa lanjut naik. Ya, at least itu yang saya percaya teman-teman for now. I think ya depend on conditionnya juga. Kalau misalkan tiba-tiba ada emergency meeting dari FOMC, kemudian mereka melakukan pivot secara mendadak, nah itu mungkin lain ceritanya. Tapi kan sekarang kita belum mendapatkan itu, sehingga saya bisa meyakini kalau market itu sebenarnya hanya butuh cooling down saja, extra discount supaya mereka yang kemarin ketinggalan bisa start untuk ikut join dengan ride-nya gitu ya. Join itu maksudnya ikut bergabung dengan pestanya, kira-kira begitu. So, on this video update ya, sebenarnya main fokus saya lebih kepada kesana ya, supaya teman-teman juga ada bayangan whether kalian hold atau tidak, itu kembali ke personality masing-masing, kembali ke strategi masing-masing ya. Jangan ikutin apa kata saya teman-teman, tapi ikutin apa hasil analisa teman-teman sendiri secara mandiri ya. Saya di sini hanya membagikan pandangan yang menurut saya masih cukup oke gitu loh, dan on my personal strategy saya masih mencoba untuk menerapkan atau mengaplikasikan
sesuai dengan ekspektasi saya sampai dengan mentok-mentok mungkin April atau mungkin Maret 2025. Ya hopefully dalam 2-3 bulan aja tuh cukup banget sebenarnya, karena based on pergerakan-pergerakan kripto yang lalu-lalu, teman-teman tahu ya, everybody bisa flip dari fear ke FOMO itu hanya dalam waktu 1 minggu guys. Paling cepet bahkan 2-3 hari aja udah bisa. Ya, jadi I think people will forget about how they fear ya the market pada saat kondisi seperti ini, and at the end mereka akan FOMO lagi. Retail will be more FOMO daripada yang sebelumnya karena mereka dapat discount but they not using it very well, dan akhirnya market naik, market running, mungkin ada pergerakan yang impulsif. Di situ biasanya mereka jadi extra liquidity bagi para whales-nya. So, satu hal yang saya percaya lagi adalah all the whales yang udah ngelakuin akumulasi, mereka pasti masih dong ada harapan untuk menjaga kestabilitasan pasar. Ya, biar gimana pun guys, altcoins adalah satu sarana mereka untuk cari duit. Ya, kita bisa bilang seperti itu karena it's easy ya to manipulate so many retails dengan price action. Jadi kita ngelihat price action dibanting, they fear ya. Ketika price action hijau, sampai kapanpun saya yakin masih akan ada orang yang FOMO. Seberapa berbusa pun saya ngomong, pasti akan ada, nggak mungkin enggak. Karena akan ada juga influencer-influencer yang menginfluence para FOMO retail ini untuk lebih agresif dalam mengambil keputusan. And they didn't make any decision pada saat marketnya drop, tapi pada saat marketnya rally. Ya, seperti misalkan contoh, kalau kita lihat ini, starting dari sekarang kan kita udah mulai lihat ada sign of rebound ya daripada altcoins market. Well, langsung ya kita cek dari sebagian rata-rata altcoins yang sebenarnya technically masih memerah, tapi when they see this green bar akan seketika membuat mereka ya relatively agresif gitu. Ya saya sih ngerasanya kayak gitu teman-teman sekalian ya. Kalau misalkan yang di luaran sana ya, I believe they will react very aggressively dengan situasi yang terbentuk. Even misalnya contoh kayak render ya, naik begini aja mereka udah langsung happy tuh. Ya, I think they forget ya how far render drop dari pergerakan sejak kemarin pertengahan Desember atau bahkan sejak awal Desember ya, they forget ya. Tapi langsung seketika they now aggressive gitu kan. Dan ini baru tahap awal. Bayangin kalau rendernya begini. What happened ya? People will be more aggressive ya. There will be certain people atau ada sebagian orang yang akan mempromot kembali kalau dia ada rally and bla 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 and bla bla bla. Oke, now they buy ya. Buy-nya di mana? Tunggu di atas nanti. Itu biasanya sering terjadi dan habit seperti ini saya rasa masih akan berlanjut. Jadi kalau misalkan kita bilang apakah there's no more alt season? Well, coba pikir lagi, kalau Bitcoin dominance drop sampai ke 50%, kemudian others yang seperti saya tadi jelaskan ya, kalau kita lihat di sini secara history loh by the way, others itu punya kecenderungan naik 3 tahun ya, baru kemudian dia masuk ke bear marketnya. Dan bear marketnya ya di momen bear market, I mean 2018 bear market, 2022 bear market. Kapan dia bear market? Very likely 2026. So, we do have opportunity untuk ngelihat altcoins-nya rally during 2025. Tapi sejauh mana, seperti yang tadi saya bilang, mungkin mentok-mentok 1 triliun aja udah bagus banget guys. Ya, compare dengan pergerakan sebelumnya yang up 800%. Kalau ini dari high-nya sebelumnya dia naik sini, itu 150% tuh udah nggak minta banyak-banyak. Kita cuma minta 2 kali aja. Ya, nggak terlalu banyak, signifikan banget, tapi 1 triliun dari 365, I think that's good enough, ya, dan saya rasa itu cukup konservatif. Now, think again, apa yang akan dilakukan oleh para retails yang FOMO itu ketika alts-nya rally seperti itu? Kalau teman-teman bilang, iya juga ya, I think there will be more aggressive traders atau aggressive investor yang masuk dan berani beli dengan harga yang relatif mahal karena mereka punya bayangan kalau cycle sebelumnya akan berulang, padahal segi makronya mungkin berbeda teman-teman, sehingga tidak ada guyuran uang dari the Federal Reserve seperti tahun 2020 dan 2021, which means harusnya mempengaruhi secara signifikan. Dan even China melakukan QE sekalipun, kita tahu dong China gak mungkin dong QE-nya itu dimasukin semua ke market kripto.
right? Kita bisa ukur berapa jumlah uangnya, tapi tidak mungkin semuanya masuk ke kripto. Karena utamanya kan adalah meningkatkan ekonomi di China. How come ekonomi di sana naik kalau semua asetnya dibelikan aset digital? So it doesn't make sense, teman-teman. Ya, terbagi ada, dapat sebagian pasti iya. Tapi apakah semuanya akan masuk ke kripto? Otomatis enggak dong, ya kan? Dan kita harus make sense dengan kita harus lebih logical dengan hal-hal seperti itu. Dan oleh karena itu, tetap saya ngerasa if market rally, there will be a lot of retail yang FOMO, dan FOMO itu yang bikin old season benar-benar meriah. Nah, ketika kemeriahan old season itu ada, Anda harus tahu bahwa itu bukanlah waktu yang tepat untuk beli. Malah sebetulnya waktu yang tepat untuk persiapan exit. Oke? So that's gonna be the reminder dari saya buat teman-teman sekalian. Again, this is not hopium. Saya juga tidak bilang kalau market akan rally sesignifikan itu. Cuma saya berbagi pandangan aja apa yang saya believe. That's why saya melakukan apa yang saya lakukan saat ini. Dan most of it, ya saya bagikan idenya itu di SAG. Teman-teman SAG juga mungkin majority-nya tahu. Hopefully they also prepare ya for what happen next. Dan semoga teman-teman sekalian juga on 2025 Anda punya exit plan yang proper dan jangan sampai kesangkut. Itu aja goalnya kalau dari saya pribadi, teman-teman sekalian. Oke? So that's gonna be the update for the overall market for altcoins, and hopefully video singkat ini ya menggambarkan kira-kira gimana pandangan saya seputar market untuk kuartal 1 di 2025. Saya nggak banyak ngobrol yang lain-lain, teman-teman sekalian ya. Kita nggak perlu banyak ngungkapin data atau membuka data-data karena at the end cycle terus berulang, that's the fact. Walaupun orang bilang cycle kali ini beda, ETF ikut masuk, menyesuaikan actually dengan market cap-nya. Sehingga Bitcoin bisa rally ke 100.000. Ya, thanks to ETF, yes. Tapi secara cycle, sama aja teman-teman dengan pergerakan sebelumnya. Right? Ya, semoga itu make sense buat teman-teman. And I'll see you guys again in the next altcoins and Bitcoin update. And also the next live streaming. Okay? God bless. Have a nice holiday. Cheers and bye-bye guys.